Salam saudara terkasih. Hari ini saya ingin berbicara tentang nazar atau sebuah janji, ikatan, sumpah yang kita nazarkan di hadapan Tuhan. Dan pembacaan kita hari ini saya ambil dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 30 sampai ayat 40. Di mana kita berbicara tentang nazar seorang Yefta ketika dia mau berperang melawan Bani Amon. Dia naikkan nazar di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, jikalau aku pergi berperang dan engkau menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, engkau memberikan kemenangan kepadaku, maka ketika aku pulang, orang yang pertama kali menyambut aku di depan pintu rumahku, akan kupersembahkan dia sebagai korban api-apian di hadapan Tuhan, korban bakaran di hadapan Tuhan. Dan saudara, yang terjadi bahwa ketika Yefta pulang, anak perempuan yang adalah anak satu-satunya, tidak ada anak lain, dia menyambut bapaknya Yefta. Dia memukul rebana dan menari-nari di hadapan Yefta dan pasukannya. Apa yang terjadi saudara? Akhirnya anak gadis ini, Yefta harus menepati janji di hadapan Tuhan. Dia mempersembahkan anak itu di hadapan Tuhan. Dan sampai hari ini di Israel, kejadian itu menjadi sebuah peringatan bagi bangsa Israel. Saudara, hari ini juga saya dalam sebuah kesedihan. Saya telah menaikkan nazar saya di hadapan Tuhan untuk seseorang yang menyakiti hati saya. Tanpa saya sadari, saya menaikkan nazar itu di hadapan Tuhan. Dan tadi saya minta dukungan seorang teman pendoa saya. Kami berdua bersama berdoa. Dan apa yang terjadi saudara? Di dalam doa kami melihat orang yang saya nazarkan dia di hadapan Tuhan. Dia berjalan, tapi dia berjalan dalam keadaan merayap saudara-saudara. Di dalam doa kami melihat seperti itu. Dia tidak mampu untuk bangkit, tidak mampu untuk berdiri. Sehingga hal ini yang membuat saya sedih saudara-saudara. Dan melalui kesaksian ini saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah yang kami lihat di dalam doa ketika kami berdoa bersama, itu yang akan tergenapi. Karena bagi saya bahwa firman Allah juga berkata bahwa apa yang kamu nazarkan, jangan engkau menunda-nundanya. Dan jikalau engkau bernazar, maka engkau harus menepatinya. Saudara terkasih, melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa jangan mencoba-coba untuk saudara dan saya bernazar. Karena ketika kita bernazar dan melibatkan Tuhan di dalamnya, kita harus mampu untuk menepatinya. Karena ketika kita tidak mampu untuk menepatinya, maka yang terjadi adalah kutukan atau nazar yang kita naikkan di hadapan Tuhan, itu yang akan menimpa saudara dan saya. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa lebih baik engkau tidak bernazar daripada engkau bernazar dan tidak menepatinya. Sebagaimana firman hari ini bahwa Yefta pun dengan rela mempersembahkan anak satu-satunya, anak perempuannya, sebagai korban api-apian di hadapan Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan ini membuat saudara dan saya untuk kita berjaga-jaga, kita lebih waspada. Kita jangan mudah terpancing, terbakar ketika kita ingin menaikkan sebuah nazar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan kalau saudara dan saya menepatinya. Tapi kalau saudara dan saya melanggarnya, maka yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya adalah kutukan dan murka Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya.